Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan. Terima kasih untuk semua dukungannya untuk channel saya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian semua dengan rezeki yang berlimpah. Mau mendekati hari raya Idul Fitri, yang belum punya rezeki, mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya, memberikan rezeki yang banyak, memberikan rezeki yang tidak diketahui dari mana asalnya. Mudah-mudahan bisa buat lebaran teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman koib teman saya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama dia. Dia ini jadi bertemu seseorang waktu mendaki Gunung Lawu, dan dia itu bertanya, "Mbak, tolong tanyain ke yang Lawu, beliau ini benar-benar jadi teman saya ini bertemu bapak-bapak itu, katanya orangnya sih setengah bayar. Terus kata teman saya, dia bilang begini, "Mbak, tolong tanyain ke yang Lawu, ini bener nggak bapaknya ini sudah meninggal?" "Oh ya, nanti saya tanyain," saya bilang begitu kan. "Emang ketemu di mana?" "Saya ketemunya di Argojumilah, Mbak." "Oh ya Mas, nanti tak tanyain," kan saya bilang gitu kan. Teman saya ini jadi dia itu merasa penasaran gitu loh teman-teman. Soalnya si bapak ini bilang, "Mas, kalau di sini tuh jangan sembarangan Mas, karena saja yang sudah terlanjur nih Mas, nggak bisa kemana-mana," katanya begitu. Lalu teman saya ini, maksudnya bapak itu gimana kan gitu loh teman-teman. Terus akhirnya saya meditasi, saya tanyakan ke yang mohon maaf, siapa sebenarnya yang ditanyakan oleh teman saya ini, apakah benar dia koren dari orang yang meninggal, ataupun apakah dia hanya jin yang menyerupai, saya bilang begitu sama Yang. Terus pada akhirnya Yang itu berkata begini teman-teman, dia memang koren yang waktu itu dia sengaja ingin mati, katanya ingin meninggal, dalam artian mungkin ya mengakhiri hidup lah teman-teman. Nah seperti itu. Terus saya bilang, "Orang mana Mbak Yang?" saya bilang gitu. "Wong kono etan," bilang gitu, timur. "Oh, terus maksudnya itu apa menemui teman saya itu yang..." Jadi si bapak ini dia itu, mohon maaf teman-teman, jadi dia tidak berada di alam gaibnya Gunung Lawu. Dia tidak berada, karena alam gaib Gunung Lawu itu terbagi menjadi 4 bagian. Maaf ya, ada suara motor kenceng banget. Jadi alam gaib Gunung Lawu sendiri itu ada 4 bagian teman-teman. Satu itu bertempat untuk menghukum orang-orang yang merusak maksudnya bangunan atau merusak simbol-simbol kegoiban yang ada di Gunung Lawu. Kedua itu ada tempat untuk menghukum orang-orang yang mencari pesugihan. Terus yang ketiga itu ada tempat di mana untuk yang ketiga itu ada satu tempat dalam gaib itu yang untuk menghukum orang-orang yang ibarat kata itu memiliki perjanjian khusus teman-teman. Nah yang terakhir ini ada
sebuah perkampungan gaib, dan perkampungan gaib itu di dalamnya seperti kampung biasa, cuman wujudnya penghuninya itu wajahnya tidak sama dengan kita. Yang jelas wajahnya itu berbeda dan menyeramkan. Lalu saya bertanya sama Yang, di mana yang tempatnya si bapak ini, apakah di salah satu tempat itu? Yang bilang tidak, dia berada di luar, katanya gitu. Belajar di luar karena dia rohnya pun tidak akan diterima oleh Sang Maha Kuasa, intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya teman-teman. Jadi saya bilang, yang apakah si bapak ini punya niatan khusus, misalnya ngilmu ataupun ingin mencari kekayaan di Gunung Lawu? Tidak, dia tidak punya niatan itu. Lalu saya telepon teman saya lagi, saya bilang, Mas, itu kayaknya orang yang sudah meninggal, cuman dia nggak diterima mungkin Mas rohnya. Kan di dalam Al-Quran pun orang yang meninggal itu rohnya tidak akan diterima oleh langit dan bumi kan Mas, saya bilang gitu. Mungkin bapak ini nggak diterima sama langit sama bumi Mas, makanya masih ngerambiang, masih gentayangan. Kalau rohnya mungkin udah sama Allah, tapi kalau porinnya mungkin masih di situ. Terus teman saya ini bilang begini, wah ngeri ya Mbak, sebentar teman-teman, adzan sama matiin dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi keadaan alam gaib di luar sana itu kehidupannya memang seperti kehidupan kita, tapi mereka tidak mengalami malam hari. Jadi mereka itu selalu siang teman-teman, dia tidak mengalami malam hari. Jadi itu yang saya rasakan loh ya, yang saya alami. Nggak tahu kalau orang yang mengalaminya beda, tapi itu yang saya alami. Dan di sana pun mereka juga bisa teman-teman berinteraksi dengan manusia, sehingga terkadang mereka bisa menyesatkan, tetapi terkadang pula mereka juga bisa menolong. Jadi tidak semuanya itu makhluk halus itu jahat, itu tidak. Itu tergantung dari pikiran kita, karena semakin kita berhalusinasi, berpikir yang tidak tentang hal-hal yang buruk, maka dia akan menjelma dan mewujudkan apa yang kita pikirkan teman-teman. Makanya dimanapun tempat kita berada, sebisa mungkin kita itu selalu berpositive thinking, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang tertinggi, makhluk yang derajat kodratnya itu tertinggi. Jadi tetapi kita tidak boleh terus meremehkan mereka, karena ada kelompok jin itu yang lebih pintar dan lebih pandai dari manusia, makanya dia bisa mengelabui manusia. Saya punya satu temen jin itu namanya Abdullah. Dia itu Abdullah, tingginya itu sekitar 8 meteran. 8 meter itu dulu dia saya dapat dari seorang ustadz, seorang ya kiai gitu loh teman-teman, kiai. Dia jadi kiai itu sering dengan caranya itu kayak menggandakan uang gitu loh teman-teman, menggandakan uang. Terus emang uangnya tuh nggak habis-habis teman-teman, uangnya tuh nggak habis-habis, ada aja. Nah
suatu ketika saya memiliki seorang teman dan teman itu berkata begini, Mbak, ayo coba itu Mbak, jinnya Bapak ini coba sampean bisa nggak Mbak narik nggak gitu. Terus pada akhirnya waktu itu saya bilang, yo saya nggak ngerti Mas, cuma saya berusaha, mudah-mudahan dia mau berteman dengan saya bilang gitu. Nah, setelah itu teman-teman pada akhirnya saya membaca surat Yasin itu sebanyak 11 kali. Surat Yasin 11 kali, terus Al-Fatihah 47 kali teman-teman, 47 kali. Nah, pada akhirnya teman-teman, si jinnya ini bisa ngikut saya. Ngajinya juga pinter, jinnya ini pinter karena mungkin dia sering mendengar apa teman-teman alunan Al-Quran, namanya kiai ya, mungkin dia juga ada pondoknya juga kan, cuman pondoknya sekarang ini sudah tidak ada karena warga tidak menyukainya, jadi pondoknya ini sudah dirobohkan. Nah, akhirnya setelah itu jinnya ini saya bukan maksudnya bawa kemana-mana, enggak teman-teman. Jadi jin ini saya tempatkan di suatu tempat pokoknya ada pohon gitu loh teman-teman, ada pohon. Saya taruh di situ agar bertempat di situ, jangan pernah mengganggu orang lain atau jangan pernah mengusik manusia lagi karena tempatnya sudah beda ya kan. Nah, terus pada akhirnya itu teman-teman sampai sekarang pun kadang teman saya yang santri bekas pesantrennya itu terkadang masih suka ngeliat, katanya Mbak, Abdullah tuh masih di situ. Oh ya wes, alhamdulillah lah Mas, kalau masih ada di situ, mudah-mudahan dia tidak suara motor teman-teman, maaf ya, soalnya di pinggir jalan raya. Jadi biarin, yang penting dia tidak mengganggu dan dia tidak berbuat yang tidak atau menyesatkan manusia. Selama dia tidak berbuat yang jahat, biarkan dia di situ, karena bagaimanapun dia lebih tua dari kita gitu. Pada akhirnya sampai di situ teman saya ini gini teman-teman, yang ketemu si bapak tadi, kita kembali ke teman saya, jadi ceritanya bolak-balik nggak apa-apa ya. Terus akhirnya teman saya ini datang menemui keluarganya yang meninggal ini agar dibacakan atau dingajikan atau disedekahi atas nama si bapak ini. Nah, pada akhirnya keluarga pun menerima dengan baik dan disedekahi. Mudah-mudahan untuk almarhum ini tenang di alam sana. Jadi apapun yang dia lakukan, mungkin dia sedang buntu, sedang pikirannya sedang tidak baik-baik saja, makanya dia mengambil jalan pintas. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berharap suatu saat nanti mudah-mudahan kelak dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan tidak bosan-bosan untuk mengirimkan doa kepada almarhum bapak tadi. Demikian ya teman-teman, akhir dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin.